Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita kembali ke segmen mobil Amerika memang beda. Tapi beda dari 2 episode sebelumnya, di mana kita membahas mobil yang punya fitur berlimpah dan harga lebih terjangkau dibanding mobil Jepang di kelasnya. Ini mobil udah fiturnya minim, tapi harganya masih tinggi. Yang lebih aneh lainnya lagi, mobil ini masih banyak yang mau. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih yang menjadi daya tarik mobil yang satu ini, ikuti terus videonya sampai habis. Jeep itu adalah salah satu brand mobil dengan nilai sejarah yang paling dalam. Salah satu yang paling dalam ya, paling besar nilai sejarahnya. Nah, model Jeep yang seperti sekarang ini sebenarnya udah mulai diproduksi dari tahun 1986. Di mana waktu itu Jeep generasi tersebut disebut dengan generasi Jeep YJ atau YJ. Nah, kalian bisa lihat sendiri modelnya, lebih mirip ke mobil perang zaman dulu ya daripada Jeep yang sekarang ya. Nah, barulah 10 tahun setelahnya, 1996, Jeep melanjutkan produksi mereka dengan generasi terbaru TJ. Nah, di situ di TJ mereka menemukan, wah, kayaknya desain ini oke nih buat kita pakai nih. Dan kalian bisa lihat sendiri generasi yang TJ dan generasi yang kita punya ini, generasi seterusnya, itu desainnya nggak berbeda drastis. Karena di generasi TJ memang mereka menganggap, oke, ini adalah desain ikonik kita yang akan kita pakai dalam waktu yang sangat lama. Dan itu memang terbukti karena dari generasi TJ di tahun 1996, dia 11 tahun setelahnya masuk ke generasi 3 ini, generasi JK. Kan bisa lihat sendiri perubahannya nggak begitu drastis. Jadi orang lihat tuh kalau bukan yang mungkin fans-fans banget, nggak bakal tahu bedanya di mana karena memang lampunya bulat masih sama, grillnya ini masih ciri khas banget, jadi nggak ketara bedanya. Bahkan sampai di 2018 ketika dia mengeluarkan generasi terbaru lagi yaitu JL, lagi-lagi perbedaannya nggak terlalu signifikan daripada generasi sebelumnya. Jadi memang kenapa desain ini dipertahankan oleh Jeep, karena memang selain memiliki nilai sejarah yang kuat, desain ini memang sudah ikonik banget di mata orang-orang di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau kalian lihat mobil bermodel seperti ini, kalian udah pasti nggak salah tebak kalau ini adalah mobil Jeep. Sekarang kita lihat apa yang membuat Jeep ini ikonik. Jeep itu adalah mobil yang terkenal dengan dimensinya yang besar, bentuknya yang kotak, dan over fendernya atau bodi samping ini yang lewat batas gitu loh. Kalau mobil biasa kan paling cuma tempelan di pintu doang. Kalau ini dia sampai sejengkal lebih ini panjang ini lebarnya. Jadi kesannya wah keker banget ya dari depan sampai belakang, nyambung ke footstep nyampe belakang. Nah ini ke depan juga ya. Jadi ini kesannya memang garang banget nih mobil gitu. Nggak perlu kalian pakein aksesoris apa lagi. Mobil ini udah garang banget dari sananya. Bahkan ya ini menurut kami lebih garang daripada Fortuner atau Pajero. Jauh lah ya. Nah, lalu yang paling ikonik dari Jeep ini juga depannya sini. Lampunya yang bulat dan grillnya yang bergaris-garis ini besar. Ini udah jadi ciri khasnya Jeep banget lah mukanya. Ya ini lagi-lagi ini juga menimbulkan citra yang agresif. Tapi memang lampu ini juga yang bentuknya bulat ini untuk ya mengambil inspirasi dari generasi sebelumnya ya, di mana mereka sudah menemukan ciri khas desainnya mereka. Nah, walaupun bentuknya ini agak-agak retro, tapi masih enak dilihat karena yang punya kami di sini kebetulan sudah di-upgrade. Ini jadi LED semua ya. Jadi penerangannya sudah nggak perlu kalian ragukan lagi. Sekarang kita kesini lihat bannya. Mobil ini emang kelihatannya dengan fendernya yang besar begini ya, kelihatannya wah ini pasti bannya ukurannya gede. Tapi ternyata ini cuman ring 17, nggak terlalu besar lah. Kalau mobil Jepang LSUV jam sekarang juga banyak yang ring 17 ya SUV. Nah, tapi yang besar memang bannya. Ini bannya tebal banget. Ini profilnya kita lihat di sini 265 ring 17. Dia pakai yang BF Goodrich. Jadi ini adalah salah satu ban yang cukup ternama ya untuk mobil-mobil SUV seperti ini. Jadi ini bannya udah bagus punya lah. Memang ini bukan ban yang ditujukan untuk jalanan perkotaan, tapi memang lagi-lagi ini mobil kan kemampuannya di luar rata-rata. Kalau cuma untuk main di dalam kota ya sayang gitu loh. Nah, tapi either way kalian sudah mendapatkan ban BF Goodrich AT ini all terrain. Jadi bisa buat jalanan perkotaan ataupun kalian bawa off-road sekalipun. Jadi ya jangan diganti lah. Mahal tau ini bannya. Jeep Wrangler yang kamu punya di sini adalah Jeep Wrangler tipe Sport, JK Sport. Jadi kalau kalian ada bacaan Rubicon ini, ya ini cuman aksesoris saja supaya kelihatannya kayak Rubicon. Kenapa banyak yang tempel Rubicon? Karena Rubicon itu sebenarnya bukan nama mobil, melainkan nama tipenya. Jadi mobil ini itu Jeep Wrangler namanya. Jeep Wrangler itu ditawarkan dalam 3 tipe.
Pertama Sport, kedua Sahara, dan yang ketiga Rubicon. Nah, punya kita di sini varian Sport. Memang secara varian dia yang paling rendah dan yang paling terjangkau harganya, tapi ini juga salah satu varian terlaris. Kenapa? Pertama, karena dia sama-sama menggunakan velg ring 17 sama seperti Rubicon. Kalau Sahara itu kalau nggak salah dia pakai ring 18. Yang kedua dan yang paling membuat salah satu favoritnya ya, karena fendernya dia yang tadi kita udah bahas, ini warnanya doff. Warna doff plastik, tidak sesuai warna body. Sama seperti Rubicon. Kalau yang Sahara itu dia fendernya keliling sewarna dengan body. Jadi kalau kalian warna hitam, hitam metalik, fendernya hitam metalik. Kalau kalian warna merah, mungkin fendernya merah metalik. Kalau putih, putih metalik. Beda dengan varian Rubicon atau Sport, dia ini terpisah. Warnanya hitam doff. Dan menurut kami memang itu lebih cocok untuk di SUV yang garang dan enaknya dibawa off-road begini ya. Lebih pantas aja lah dilihatnya gitu. Nah, ya alasan ketiga kenapa varian Sport ini juga yang paling laris adalah karena dia varian yang termurah, varian yang terstandar, jadi paling enak untuk dimodifikasi. Nah, kalau kalian sering lihat mungkin ketemu mobil ini di jalan, mungkin kalian jarang yang lihat velgnya masih velg standar begini ya. Pasti rata-rata udah upgrade velg yang lebih gede atau model yang gimana dan upgrade ini itu. Nah, sedangkan punya kita ya paling tadi di depan upgrade-nya cuma headlamp aja. Jadi varian Sport ini memang diambil orang-orang karena dia varian yang paling enak untuk dimodifikasi, di mana memang mobil ini enaknya dimodifikasi. Jarang yang ngambil standar. Kalau yang ngambil standar, mungkin orang akan memilih opsi Sahara atau Rubicon. Nah, tapi Rubicon itu ya tampilan sering gini dia juga ada beberapa teknologi penggeraknya di dalam ya, dan yang itu mungkin gak terlalu dipakai banyak orang karena penggemar Jeep di Indonesia ini terbagi dalam dua kubu. Pertama, yang memiliki Jeep dan memang sering ajak off-road, hobi off-road. Dan yang kedua, punya Jeep untuk di jalan-jalan bawa cantik. Jadi maksudnya ke mall gitu, ataupun ke tempat-tempat lainnya lah, tempat nongkrong. Jadi untuk beberapa sebagian orang ya, nggak penting untuk ambil yang Sahara dan Rubicon. Ya kebutuhannya bukan ke sana memang. Jadi mereka kebanyakan ngambil yang Sport dan dimodifikasi sesuai selera mereka, yang tentunya modifikasinya terkadang bisa sampai seharga mobil itu sendiri. Nah, interiornya pun masih senada seperti di luar ya. Ini setirnya dibalut dengan kulit. Masih power otot, belum elektrik. Kalau di odometer sini sudah cukup lengkap, ada tampilan konsumsi bahan bakar, rata-rata trip, ada juga kompas, ada juga pengantar bensin di situ lengkap ya. Nah, di sini head unit juga masih standar. Jadi Jeep punya kami ini interiornya masih kebanyakan standar ya kalau kami lihat ya. Cuman setahu kami memang harusnya kalau Jeep Sport ini belum kulit. Jadi ini mungkin sudah di-upgrade sama pemilik sebelumnya. Ini head unit masih standar, masih cuman radio dan disk, bahkan belum ada Bluetooth. Tapi kalau kalian modifikasi ini gampang banget cari head unit aftermarket, bahkan yang Android. Pengaturan suhu di sini sebelah sini ada juga pengaturan suhu buat yang AC atas dan AC kaki ya. Pengaturan suhunya bisa sampai panas ya, maklum karena ini mobil Amerika. Dan ini ada pengaturan headlamp leveling di sebelah sini. Nah, di sini ini ada tombol ESP. Dan nah, ini selain tuas transmisi yang besar di sampingnya ini ya, untuk penggerak 4x4-nya di bawah sini. Nah, dua cup holder di sini. Ini ada console box yang kosong, tidak ada apa-apa. Ini kompartemen. Ini pegangan. Sudah, tidak ada apa-apa lagi. Nah, Jeep itu adalah salah satu mobil yang unik di mana dia bisa dibuka atapnya. Jadi kalau kalian tahu HR-V generasi sekarang yang atap puzzle panoramik, itu terinspirasi dari Jeep. Cuman kalau Jeep ini memang bener-bener bisa dibuka jadi plong. Nah, jadi mobil ini kenapa kalau kalian lihat nih, ini tulang-tulang rangkanya. Nih, sini. Jadi kalau atapnya full dibuka, kalian jalan mobil tanpa atap, cuman pakai rangka sini doang, ini bisa gitu loh. Jadi kayak mobil-mobil yang biasa di ekspedisi buat naik gunung, atau kalian nanjak gunung naik mobil yang cuman tulang-tulangnya doang. Nah, ini Jeep juga bisa. Dia bisa dibuka. Cuman kenapa kami nggak buka? Karena panas. Iya, karena panas. Jadi kita nggak mau buka. Kita lebih baik adem aja. Di atas sini ada speaker ya. Jadi memang audionya bawaan dari sananya sudah cukup baik, sudah cukup dilengkapi. Cuman masih bisa di-upgrade lagi jika mau. Ini baris keduanya. Kalau yang Jeep kami ini karena dia varian yang 3 pintu, yang short wheelbase ya, bukan yang long wheelbase. Jadi ruang belakangnya agak terbatas, memang agak terbatas untuk orang dewasa, tapi ya nggak masalah lah, kan mobil ini juga bukan untuk harian ya, meskipun untuk harian juga
cakep juga sih. Nah, fakta menarik dari Jeep Wrangler Sport ini, ketika dia dipamerkan di tahun 2011 di acara event IIMS, yang bawa itu PT Garansindo Interglobal kalau nggak salah namanya ya. Nah, itu dia melakukan data penjualan Jeep Wrangler ini dan ditemukan bahwa varian sport memang yang paling laris dengan 40-an unit kalau nggak salah. Dan kalau tipe selanjutnya yang terlaris itu Rubicon 20-an unit, dan yang paling dikit larisnya itu adalah yang Sahara 20 unit juga, tapi tetap kalah dari Rubicon. Jadi memang secara penjualan dan yang memang karakter masyarakat Indonesia, banyak kan yang milih sport. Makanya beda ya daripada mobil Jepang yang umumnya lebih laku di tipe tertinggi. Kalau yang Jeep ini masuk Indonesia justru yang laku tipe terendahnya. Ya karena itu, karena enak dioprek-oprek. Sekarang setelah kita overview sedikit ya soal mobil ini tadi, sekarang kita tes jalan. Pertama kali kita coba lihat apa aja sih fitur yang dimiliki mobil yang tidak bisa dibilang murah ini. Nah, pertama dia punya power outlet di sini buat ngecas. Jadi ada power outletnya kalau bisa ngecas gadget. Lalu dia punya head unit ini masih orisinilnya, bisa menghubungkan kalian ke radio dan bisa isi disk. Karena maklum ya, mobil 2011 ini. Lalu dia juga ada headlamp level adjuster di sebelah sini pengaturannya. Dan untuk fitur keselamatan dia sudah ada dual airbag dan ada ESP sini. ESP itu buat stability control ya, stability control mobil lah kalau mobil-mobil zaman sekarang. Dan sudah itu aja. Jadi ternyata surprisingly memang mobil ini udah kita bahas, fitur dia bukan yang paling banyak. Memang ini varian sport ini fitur yang paling standar ya. Dan ternyata benar, standar aja. Tidak ada fitur-fitur fancy lainnya. Jadi memang mobil ini benar-benar tanpa gimmick ya. Jadi kenapa, kalau kalian penasaran, kenapa Jeep ini minim fitur? Karena ya memang pada sejarah mobil ini ditujukan untuk medan perang. Sehingga mobil ini dibangun untuk menjadi mobil yang sangat reliable dalam kondisi ekstrim sekalipun. Dan itu ya nggak soal fitur, tapi soal performa berkendaranya. Nah, dan kalian tahu sendiri tadi ya, kalian udah baca mobil ini tuh terusan daripada mobil perang zaman dulu yang Willys tuh. Nah, value ini tetap dipertahankan Jeep hingga saat sekarang, sehingga mobil ini terkenalnya ya memang karena kemampuannya untuk menerjang jalan yang ekstrim sekalipun, yang off-road yang memang tidak bisa dilalui banyak mobil umum zaman sekarang. Nah, ini juga mungkin bukti dari quotes yang mungkin nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak, tapi memang ini adalah quotes escape competition through authenticity. Jadi kita sebagai dia pabrikan mobil, kan dia bersaing dengan pabrikan lainnya. Gimana caranya dia nggak usah bersaing dengan yang lainnya? Nah, dia menjadi apa yang menjadi nilai brand dia sendiri, yaitu ya seperti ini gitu loh. Nah, ketika dia sudah memisahkan diri daripada brand-brand umum mobil lainnya yang dimana mereka menjual gimmick, menjual fitur, konsumsi bahan bakar gitu ya, irit. Ternyata ketika Jeep menjadi diri dia sendiri, dimana memang dulu dia, ya gue ini dulu mobil perang gitu loh. Jadi dia sekarang bikin mobil yang memang performanya untuk medan-medan ekstrim sekalipun pun bisa. Ternyata laku pendekatan itu. Ternyata pendekatan yang aneh itu, yang seperti ngelawan arus itu, ternyata memang bisa menciptakan fans-fans loyal yang dari dulu sampai sekarang jumlah fansnya tuh ada. Walaupun dia jual mobilnya bukan jual mobil murah, tapi tetap ada yang beli gitu loh. Dan mungkin ya kalian masih bingung ya kenapa ya, tapi ya kita juga bingung kenapa ya. Tapi daripada kita bingung, kita lanjut aja deh menguji rasa berkendaranya. Sekarang kita bahas dulu posisi berkendaranya. Posisi berkendara di Jeep Wrangler ini bukan yang memprioritaskan kenyamanan. Karena posisi duduknya apa ya? Ibaratkan kalau kalian duduk di Alphard itu duduk di kursi pijit gitu ya. Di kursi bisnis kelasnya pesawat gitu, bisa rebahan apa enak. Nah, misalnya kalau kalian duduk di Innova itu kalian seperti duduk di sofa gitu, nyaman. Kalau ini sih bukan artis jok yang keras ya, ini ya empuk-empuk aja. Cuman posisi duduknya tuh kayak kita tegak, kayak duduk di meja makan. Terus setirnya juga udah tegaknya gitu loh, tuh tegak. Jadi bukan yang nyaman, rebah gimana ya, tegak aja gini ya, tegak gitu loh. Jadi memang berasa laki banget gitu ya kalau nyetir mobil ini ya. Ya ini pengaturannya sih joknya lengkap, maju mundur, naik turun, sendernya bisa diatur masih sih kalau kalian nggak mau tegak-tegak banget. Kalau setirnya memang cuma bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Ya,
Tapi dengan gue sih nggak masalah, ini kayak kap mesin juga masih kelihatan kok. Memang berasa banget mobilnya gede, lebar, tapi ya masih nggak masalah lah. Ini cuman posisi berkendaranya bukan posisi yang ternyaman untuk perjalanan jarak jauh, tapi ya posisi berkendara yang mungkin ada di mobil-mobil seperti ini bentukannya gitu loh. Gimana sih? Jadi agak ketegak dan ya begitulah, bukan seperti di mobil-mobil Jepang atau SUV Jepang pada umumnya. Sekarang kita mau menguji suspensi ini. Nah, ini kita kecepatan di 60 ya. Oke. Ya, suspensinya seperti yang bisa kita semua tebak, keras ya. Ini kita pelanin. Iya, keras. Ya memang harus keras ya, karena mobil ini kan memang lagi-lagi ditujukannya sebenarnya bukan untuk jalan-jalan aspal yang lurus seperti ini. Dia buat jalan-jalan yang off-road nih, tuh tanah-tanah itu, atau kalian ke hutan kemana pakai ini, terjangnya segala medan. Kalau jalan-jalan seperti ini ya memang ya nggak bisa dibilang nyaman ya, karena memang bukan itu tujuan mobil yang diciptakan. Tapi untuk supaya kalian tahu karakter suspensinya, ini keras. Mirip apa ya kalau mobil Jepang ya? Enggak, Pajero atau Fortuner juga enggak gini. Keras, enggak, jauh. Beda. Tapi ini keras gitu loh, tapi bukan yang keras kayak mobil Jepang lagi-lagi ya. Jadi memang karakternya ya cuman ada di mobil ini mungkin. Ya itu dia judul video ini kan, memang mobil Amerika memang beda gitu ya. Karakternya keras. Nah, tapi yang penasaran nanti selimbung apa mobil ini. Jadi yuk kita coba aja. Oke, sekarang kita mau menguji handling dari mobil ini ya. Jalanan sudah kosong. Kita coba saja. Set. Wah, gila. Mobil ini sih ya handlingnya ini ya, nggak bisa dibilang gesit ya. Body roll kita dilihatin orang bingung. Ya, body rollnya nggak terlalu berasa sih, karena dia respons setirnya tuh nggak secepat itu. Respons setirnya nggak secepat itu, jadi body rollnya nggak terlalu berasa. Tapi pengendalian jadi bukan yang gesit ya. Tapi ya, memang mobil gede ini nggak bisa gesit-gesit banget lah. Tapi lebih nggak limbung sih daripada mobil LSUV Jepang. Nah, ini kita ada lubang gede nih, kita hajar aja. Kenapa kita hajar? Karena kita lagi naik Jeep. Kalau kita naik sedan, nggak mungkin kita hajar nih. Jadi ini kita benar-benar merasakan. Nah, ini nih kalau misalnya kita off-road tuh begini tuh. Nah, ini mobil nggak usah takut. Kalau kalian lihat lubang segede apapun, kamu nggak usah takut. Tuh, lewat. Nggak pakai mentok, nggak pakai drama. Jeep Wrangler Sport dipersenjatai dengan mesin bensin super bertenaga yang memiliki kapasitas sebesar 3.800 cc dengan konfigurasi V6. Di atas kertas, mesin buas ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 198 PS pada putaran 5.000 rpm dan torsi maksimal hingga 315 Nm pada putaran 4.000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak 4 roda melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Nah, buat kalian yang masih asing ya dengan mesin Jeep ini ya, mesin Jeep ini dia tikung 3.800 cc bensin V6. Sebenarnya varian lain tuh ada mesin yang lain, ada mesin 2.800 diesel kalau nggak salah ya, dan ada juga yang 3.600 Pentastar disebutnya teknologi dari Jeep. Nah, tapi lagi seperti yang gue udah bilang, kenapa Jeep Wrangler Sport ini adalah varian yang paling laku di Indonesia? Karena mesin 3.800 cc-nya ini adalah yang paling nggak rewel ya. Jadi kalau mesin yang lain kayak Pentastarnya atau mungkin dieselnya itu lebih banyak sensor-sensor konon katanya ya. Jadi lebih rewel dan kalau perawatannya lebih mahal gitu loh. Nah, kan masyarakat Indonesia kalian tahu sendiri, pengennya mobil yang tangguh tapi perawatannya minim kalau bisa gitu. Nah, mesin inilah yang paling cocok dengan karakter seperti itu. Makanya mesin 3.800 cc yang V6 ini juga yang paling laris untuk membeli sebuah Jeep gitu loh. Nah, meskipun cc terdengar besar 3.800 cc V6, kalian jangan bayangin tenaganya ini kayak apa mobil V6 yang pernah kami coba, Camry Q. Enggak, beda. Kayak nih ketika lepas gas, kita gas, dia langsung loncat juga sih. Tapi akselerasinya tuh juga berbeda sama sedan gitu loh, beda. Jadi bukan yang buat kenceng, tapi buat yang bertenaga gitu loh.
Jadi kalau kalian tanjakan apa, kalian nggak usah takut, mobilnya pasti udah bisa lah. Tanjakan dimanapun mobilnya pasti bisa libas gitu loh. Tapi bukan yang kencang seperti sports car gitu loh. Nah terus mesin ini cc-nya gede. Pasti kalian penasaran, berapa sih konsumsi bahan bakar dari mobil ini? Kalian dikasih Innova 2000 cc bensin aja udah ngeluh borosnya segimana banget kan. Apalagi ini 3800 cc. Dan setelah kami coba, menurut MID di sini, kita dapat 12,7 mpg. mpg itu kepanjangan dari miles per gallon. Itu adalah satuan yang dipakai di Amerika, negara asal mobil ini. Jadi kan mereka bukan kilometer, tapi miles. Mereka juga bukan per liter, tapi per galon. Galonnya juga bukan galon aqua ya. Nah, kita convert ini 12,7 miles per galon ke kilometer per liter, itu dapat angka di 4,4. Jadi kalau di translate mobil ini setelah kita coba, kita dapat angka konsumsi bahan bakar itu 1 banding 4,4 km per liter. Sahabat SPBU lebih, ini bestie banget ini. Udah bestie dari lahir, dari masih janin ini mobil udah bestie banget sama SPBU. Jadi ya setelah mengicip mobil ini, udah melihat nilai sejarahnya, lihat kemampuan mesinnya, rasa berkendaranya, kalian tinggal pikirin, dengan bensin segini, ya tentunya itu yang harus jadi minuman mobil ini sehari-hari ya, karena mobil ini tidak bisa dibilang irit. Dan itulah karakter Jeep. Sebelum kami memahami sebuah Jeep, mobil ini tuh memang gak masuk akal. Mobil ini bukan terkenal sebagai mobil yang harganya murah, justru kebalikannya. Mobil ini juga bukan mobil yang terkenal akan kenyamanannya, justru kebalikannya. Dan mobil ini juga bukan mobil yang terkenal akan kelimpahan fitur dan efisiensi bahan bakarnya. Justru lagi-lagi kebalikannya. Tapi setelah kami paham soal Jeep, barulah kami sadar bahwa mobil ini memang memiliki segmennya sendiri. Dan walaupun dia bukan seperti brand mobil umum lainnya, mobil ini tetaplah sebuah mobil yang datang dari brand yang memiliki historical value yang sangat kuat dan dengan kemampuan off-road yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ditambah dengan model ikoniknya ini, membuat pemiliknya nanti akan mendapatkan sensasi berkendara yang hanya akan bisa Anda rasakan ketika memiliki dan mengendarai sebuah Jeep, khususnya Jeep Wrangler Sport yang ada di Formula Motor ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa langsung aja hubungi Instagram resmi kami @formula_motor di sebelah sini buat yang mau tanya-tanya atau mungkin mau buat janjian untuk datang ke showroom kami. Dan buat kalian yang mau cek mobil second berkualitas lainnya, kalian juga bisa kunjungi TikTok terbaru kami, yaitu @stockformulamotor, untuk menjelajahi showroom kami secara virtual dan menemukan mobil yang tepat buat kalian. Oke, kayaknya segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.